guys, masa saya ceria. Oke guys, di video saya kali ini sesuai judulnya ya, seperti biasa kita bahas topik pembahasan yang sangat menarik untuk didengar dan untuk ditonton. Jadi judulnya kan cara saya menyembuhkan luka batin saya ya. Selama ini kan saya terkena luka batin yang sangat berat gitu loh. Kenapa? Karena saya dari kecil itu selalu jadi korbannya. Karena menjalani hidup yang seperti saya alami ini gak gampang gitu loh guys. Karena dari kecil saya itu sebenarnya menderita banget ya. Saya hidup di keluarga yang sederhana, walaupun bapak saya udah almarhum ya, bapak saya PNS dia gitu loh. Tapi saya selalu kurangan makan. Kami cari keong, cari ya ke sawah ya, nyuci piring, terus cari kayu lidi untuk buat masak itulah ya kan. Akhirnya ya guys, pokoknya pernah saya mengalami problem ya, dimana saya stres, depresi atau apalah segala macam, karena cita-cita saya itu sebenarnya mau jadi bidan, dan mama saya waktu itu kan kena tipu gitu loh, jadi saya gagal jadi bidan ya. Mama saya kena tipu berapa puluh juta loh, itu banyak banget tau gak sih. Mama saya itu sekitar 60 jutaan lah. Saya mau masuk SMK, mama saya tertipu. Dari mana uang? Saya pun syukur bisa sekolah waktu itu. Akhirnya saya jadi pembantu lah ya, kayak gitu ya kan, bantu-bantu di rumah. Jadi udah biasa saya kerja rumah gitu. Capek banget, nangis tiap hari ya, pokoknya tiada hari tanpa menangis. Makanya setiap hari saya selalu ditemani Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus saya memang gak kuat menjalani hidup ya. Roh Kudus selalu menghibur saya ya, tidak terekspos gitu loh. Saya tidak masuk TV, tidak viral karena saya bukan artis. Hidup saya berat. Jadi bagaimana cara saya menyembuhkan luka batin saya itu, saya selalu datang pada Tuhan ya. Selalu saat teduh ya nyanyi lagu rohani. Dimana ada dulu kan saya rajin ke gereja. Dulu kan gimana ya dibilang, saya pokoknya antu banget lah kalau kata dunia ya, anak Tuhan banget. Dimana ada ibadah GBI yang healing movement gitu kan, saya ikutin gitu loh. Saya selalu hadir, kadang saya 3 kali ibadah ke gereja ya. Hari Minggu itu 3 kali. Jadi Senin sampai Sabtu saya on time selalu ke gereja. Kami ada 2 puasa ya di GBI kan, itu setiap hari ada. Sabtu ada dua puasa, terus pokoknya on time lah di situ gitu kan. Kadang Rabu, Kamis, Jumat saya jarang ke gereja gitu loh karena kerja kan. Tapi di kerjaan saya selalu nyanyi lagu rohani gitu loh. Jadi selama saya mengalami luka batin itu, saya menutup diri. Saya nggak mau berteman dengan siapapun karena kan masih terluka batinnya, masih dalam tahap penyembuhan. Tersenggol dikit udah sakit lagi. Makanya otomatis harus menutup diri dulu ya sementara, bukan mau jadi apa gitu kan, patung atau apa, enggak. Jadi dalam tahap penyembuhan kita harus kayak gitu loh guys. Nah, kalian jangan, misalnya kalau kalian mau tiru cara saya silahkan, tapi yang paling utama yang kalian harus tanamkan dalam diri kalian itu niat mau sembuh ya. Untuk menyembuhkan luka batin itu, niat kalian itu harus 100% mau sembuh. Jadi gampang nanti menyembuhkannya, biar cepat prosesnya gitu loh. Jadi saya berteman ini dengan rohani, orang-orang rohani gitu, yang lembut-lembut dulu, yang santun-santun, karena kan masih sakit. Jadi jangan berteman dengan yang kasar-kasar. Cara saya menyembuhkan luka batin saya seperti itu. Saya memilih teman, nggak peduli omongan orang, bodoh lah gitu kan. Yang penting saya mau niat mau sembuh dulu gitu loh dari luka batin itu. Dan saya selalu berusaha tidak mengingat kesalahan teman-teman saya dan belajar ikhlas mengampuni lah kayak gitu ya kan. Jadi saya selalu mendengar lagu pujian rohani yang judulnya semua lagu untuk mengampuni gitu. Mengampuni, mengampuni lebih dulu, mengasihi, mengasihi. Itulah pokoknya, lupalah saya liriknya, itulah saya nyanyikan. Dan itu pun dulu pernah dikasih Amang Dirgos lagu itu sama saya, suaminya Inang Santi Panjaitan ya, guru besar saya itu ya, pendeta yang paling saya kagumi itu. Nah, tahu kalian guys,
guru besar saya. Tahu kalian guys, kok jadi gelap gini lampunya ya kan. Oke, kita lanjut lagi ya guys. Jadi gelap kayak gini. Nah, udah oke, normal. Nah, itulah dia. Jadi saya sembuh setelah itu ya guys. Kan saya setelah nyanyi-nyanyi rohani kan nggak cukup juga, itu hanya itu aja dilakukan gitu kan. Jadi tambahannya saya menonton film Tuhan Yesus gitu loh. Jadi saya harus melihat penderitaan orang baru saya sembuh, karena saya merasa tidak saya sendirian yang menderita gitu loh. Ada teman saya gitu loh. Jadi saya sembuh oleh karena itu. Saya lihat yang di bawah saya, terkadang saya lihat yang di atas saya untuk menambah semangat saya hidup. Saya melihat naik ke atas, yang di atas saya, yang kaya gitu loh, yang punya ini, yang hidup mewah gitu loh kan. Dan terkadang supaya saya tidak menjadi sombong, saya lihat yang di bawah saya. Akhirnya jadi pulih lah itu batin gitu kan. Emang sih nggak terlalu cepat, nggak instan gitu loh. Jadi batin saya itu berdoa terus, lingkungan kita harus mendukung gitu loh, menopang, mendukung 100%. Ya kita nggak boleh diusik, mendengar usikan itu kita kumat lagi sakitnya, luka batin itu aduh kambuh lagi gitu loh. Itu sakit banget tau. Nah, pokoknya intinya ya itulah, datang ibadah kemanapun. Gini pun saya udah lupa lah menjawabnya gimana loh. Saya udah gak ingat lagi cara saya sembuh dari luka batin itu gimana. Udah lupa lah, udah banyak kali masalah perjalanan hidup. Aduh, apalagi saya kan lagi fokus bikin video YouTube kayak gini, cari duit gitu kan, biar bisa makan. Soalnya mau minta sama siapa duit makan, kerja nggak kerja gitu kan, yang nawarin jadi tukang cuci piring pun nggak ada. Nah, itulah cara saya menyembuhkan luka batin saya itu. Pokoknya intinya ya, senjata paling ampuh mujarab bagi orang Kristen ya, anak-anak Tuhan itu berdoa. Itulah senjata yang paling ini sama anak-anak Tuhan, berdoa gitu loh guys. Nah, jadi apakah setelah kita berdoa itu langsung selesai perkara semua? Enggak, tahap demi tahap, proses demi proses harus dilalui gitu kan. Enggak semudah membalikkan telapak tangan. Dan jangan sembarangan mendengarkan nasihat-nasihat dari orang. Jangan, nggak semua nasihat itu harus dijalankan gitu loh. Kayak ada orang jangan menyendiri, jangan gini, itu lebih bagus sebenarnya. Fokus menyendiri dulu, menjauh dari orang-orang dulu, nggak usah banyak-banyak cerita gitu loh. Jadi cerita pun bikin kreasi sendirilah, atau nyanyi-nyanyi, jadi biar mengeluarkan luapan hati itu gitu loh. Jadi nggak terpendam sendiri gitu kan. Jadi kita mengalihkan pikiran kita gitu loh ke hal-hal yang beda, di luar dari yang lain daripada yang pernah kita alami itu gitu loh. Nah, jadi singkat ceritanya, pada intinya ya saya melakukan itu, saya sembuh gitu loh. Jadi terkadang sih pernah terjadi lagi hal yang sama yang pernah saya alami itu, yang membuat luka batin itu terulang lagi. Saya kambuh lagi, pernah sempat gitu loh, sakit. Jadi orang-orang pikir saya gila gitu loh, padahal enggak gitu loh. Jadi kayak kita menjerit, teriak, histeris gitu kan. Jadi kita memikirkan itu ada sakitnya bukan main gitu kan. Jadi kita merasanya kok cuman aku yang menderita kayaknya gitu loh. Makanya saya nonton film Tuhan Yesus, jadi saya gini, lebih berat lagi penderitaan Yesus gitu loh, tapi dia santai banget gitu loh. Jadi dia nggak mempermasalahkan hidupnya gitu loh kan, dia berserah, ya udah, padahal dia Tuhan ya kan, tapi dia rela seperti itu gitu loh, hanya untuk menebus dosa kita. Lebih berat lagi ya kan pengalaman apa yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus gitu guys. Makanya saya bangkit up lagi gitu kan, jadi semangat hidup gitu loh. Memang sih
faktor utama yang membuat kita sembuh dari luka batin itu doa orang tua gitu, karena doa orang tua kan tembus ke surga gitu loh. Apalagi kalau kata orang-orang baik di luar sana, surga di telapak kaki ibu gitu loh. Makanya ya gitulah, itulah yang membuat guys, apalagi usahakanlah menghindari pertengkarannya. Jangan, kalau orang yang lagi mengalami luka batin itu yang membuat dia susah sembuh itulah pertengkaran. Dia paling nggak bisa mendengar orang bertengkar, dia langsung kayak gitu loh, kayak berontak gitu, nggak terima kan. Makanya ya udahlah, jadi mau bilang apa lagi gitu loh. Jadi itulah yang saya lakukan, mau ditambahi kata-kata apa saya pun jadi bingung gitu kan. Nah, saat saya terkena luka batin itu, apakah itu hal yang disengaja? Iya benar lah kayaknya menurut saya gitu loh. Kita itu banyak problem itu sama orang itu sebenarnya itu hal-hal yang disengaja. Misalnya contohnya ada orang yang iri gitu kan, nah, akhirnya kita dijahatin gitu loh, atau karena kita memang kita yang salah terlalu baik gitu loh, kita nggak pintar milih teman gitu loh, akhirnya jadi kayak gitu. Nah gitulah hidup ini gitu loh. Makanya yang paling utama sih sebenarnya hati-hati memilih teman, itu aja. Kan saya udah pernah bikin video juga ya, hati-hati dalam memilih teman, jangan sembarangan, jangan gampang percaya sama orang gitu loh. Jadi istilahnya saya bukan mau menghasut gitu di sini, cuman hati-hati gitu loh. Karena kita nggak tahu eh, kapan dia lengah bisa kemasukan setan ya kan, namanya hidup ini, dunia ini jahat gitu loh. Kita udah diajarkan sama Tuhan Yesus kan, di Alkitab kan udah ada, bagi yang Kristen, yang Islam juga kan udah diajarkan juga, dunia ini banyak setan apa segala macam. Nah jadi pokoknya intinya kita harus hati-hati aja gitu loh dalam menjalani hidup, supaya kita tidak terkena luka batin itu gitu loh. Jadi bagi yang udah terkena luka batin, banyak-banyak berdoa aja seperti saya ya, berteman sama orang-orang rohani, lakukan apa ibadah, apa saat teduh gitu loh, dekatkan diri sama Tuhan ya. Jangan pernah berada di keramaian, hindari dulu keramaian, tapi di dalam kesepian pun harus berdoa, harus dengarkan lagu rohani terus. Oke, gitu ya guys, sekian dulu, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching. God bless. Bye guys.